Oh, Bapak kenapa tanya-tanya seperti itu Kan tanya sih? pendapat. Hari ini nggak sekolah tapi ya. Ya hari ini tidak. Bolos ini. Ya, Kelas berapa? saya masih kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 SMA itu 1. berarti kelas 3 ya. Kelas berapa tuh? SMA 1. Kelas 1 di Kelas SMA. 1 ya. Karena perbedaan zaman yang kalau di zaman saya dulu kelas ya disebut saat kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang itu. Oke. Apa kabar nih? Baik, Sehat ya? Sehat. Oke. Apa ya? Biasanya kan saya mau wawancara profesor, ini saya mau wawancara anak SMA agak-agak bingung juga ini ya. Karena perbedaan zaman ya. Tapi enggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol aja ya, santai. Dan saya juga buat teks lah sedikit kan. Biar tidak pertanyaan yang nggak lari-lari kali ya. Biar sesuai zaman lah kok sekarang ya. Ini kegiatannya sehari-hari apa Jessica? Ya, tentunya sebagai seorang pelajar di SMA, ya kegiatan saya bangun pagi untuk sekolah, lalu bermain bersama teman. Nah, akhir-akhir ini juga saya ikut berbagai kegiatan lomba. Jadi saya ada latihan untuk lomba debat nih. Jadi kegiatan saya sebagai pelajar ya kurang lebih balik-balik untuk sekolah, belajar, dan latihan untuk menjadi jauh lebih baik ke depannya. Oh, hari ini nggak sekolah tapi ya. Ya, hari ini tidak. Bolos ini? Ya, ada izin sih. Oh, ada izin ya. Kan saya yang buat surat izinnya ya. Iya. Karena kalau nggak ada izin nanti disebut channel ini mendorong anak siswa untuk bolos ya. Nah, selama ini di sekolah kan ikuti pelajaran ya. Kalau zaman saya dulu tuh saya paling benci pelajaran matematika, fisika, kimia dan sebagainya itu ya kan. Karena banyak itu hitungannya. Nah, Jessica sendiri apa pelajaran favoritnya di sekolah? Sebenarnya kalau pelajaran favorit saya sih pelajaran favorit sih untuk saya tidak ada. Yang penting saya belajar Oh gitu, aja. nggak ada yang favorit? Ya, favorit ya selagi masih bisa saya lewati ya aman-aman aja lah gitu. Atau mata pelajaran yang nilainya paling tinggi apa? Wah, kalau mata pelajaran paling tinggi sih saya bahasa Mandarin sih Bahasa kemarin di Mandarin? rapor. Iya. Mungkin kalau misalnya mata pelajaran yang disukai sedikit, mungkin saya lebih suka dalam masalah bahasa. Bahasa. Iya, bahasa. Berbagai bahasa gitu. Di Iya. sekolah ada pelajaran bahasa apa saja? Ya kami belajar 3 bahasa sih, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Aceh belum ada ya? Karena setahu saya ada muatan lokal kok di sekolah-sekolah negeri ya. Tapi saya nggak tahu. Bisa bahasa Aceh sikit-sikit? Iya, bisa 2 kata doang sih. Iya, nggak apa-apa. Oke, selain sekolah, apa kegiatannya? Misalnya apakah ada les? Oh ya, saya biasanya ada les sih, tapi sekarang karena lagi ada banyak kegiatan di sekolah juga, jadi saya berhenti les dulu. Oke. Iya. Nah, kira-kira apa les itu bisa apa ya mendorong Jessica mendapat nilai tinggi di sekolah atau kayaknya biasa aja nih les nggak les kayak sama aja nih. Ya, menurut saya sih sebenarnya les sangat membantu sih untuk membantu saya belajar. Karena kadang kan kita sebagai siswa nih pas di sekolah nih ada kalanya kita tuh bisa nggak ngerti, walaupun kadang udah ada motivasi belajar, tetapi memang waktu itu ada jam biasanya kami tuh harus fokus. Nah kadang tuh kami nggak fokus di sekolah, jadinya les ini sangat membantu karena gitu. membantu untuk mengulang-ulang lagi pelajarannya. Ada guru favorit di sekolah? Ya adalah. Coba sampaikan salam ke gurunya dulu. Oh, Bu. Mudah-mudahan gurunya nonton kan. Ya, mudah-mudahan. Udah capek-capek bolos nggak nonton. Nah, umurnya berapa Jessica nih? Oh, saya masih umur 15. 15. Ada ikut kegiatan olahraga? Kegiatan olahraga ya ada sih. Saya ada ikut lomba gitu, lomba. Contohnya lomba dance harusnya termasuk ya di olahraga ya. Dance ya? Iya, dance. Dance itu udah dikategorikan olahraga sekarang ya. Sudah dikategorikan. Saya teringat sekali kebetulan rumah saya tuh dekat dengan Metodis ya, sekolah Metodis. Itu asal saya lewat di depan Metodis, itu kan ramai anak-anak main basket ya. Oh iya. Cewek, cowok main basket kan. Ya, jadi saya lewat, saya terbayang-bayang kapan saya bisa main basket di sini. Nah, tapi ketika saya besar, saya udah nggak suka lagi main basket, jadi nggak kepingin lagi gitu ya. Berarti olahraganya dance lah gitu ya. Iya. Nggak ada apa ya, pingpong? Oh, pingpong di sekolah kami sih ada, cuman memang bukan jarang dimainkan sama rata-rata siswa di sana sih. Memang metode siswanya menyukai basket sih rata-rata. Iya. Saya punya pengalaman tuh ada teman
orang keturunan juga, dia jago main pingpong. Oh, Nah, jadi saya iya. pikir apa orang keturunan yang jago main pingpong semua? Nggak bisa main pingpong ya? Saya ya nggak bisa sih. Aduh, harus belajar tuh. Itu ibaratnya orang Batak. Orang Batak kan jago main gitar sama main catur. Nah, mungkin kalau Jessica apalah gitu kan misalnya. Nah, selain sekolah, terus olahraga, terus kursus, sering nongkrong nggak? Pastinya tentu Ada. dong. Di mana Ya. nongkrong kalau di Banda Aceh? Oh ya, sekarang sekarang di Banda Aceh mah udah banyak ya kafe-kafe dibanding sebelumnya. Jadi ya saya dengan teman-teman ini sering banget nongkrong sekarang di kafe. Contohnya seperti yang kami favoritin itu Put and Key, Kuta Di Alam. mana tuh? Put and Key di daerah mana ya? Saya agak lupa nih sama di mana jalannya. Iya. Tapi mungkin nanti bisa. Tapi ada yang satu lagi baru-baru masuk list favorit kami, Kuta Alam Roastery. Kuta Alam Lestari. Iya. Oke, di daerah Penayung ya. Iya, daerah-daerah situ. Ini nanti Kuta Alam Lestari kita minta fee-nya nih. Karena namanya udah disebut. Menurut Jessica, kafe-kafe di Aceh, di Banda Aceh ini layak jadi tempat nongkrong? Ya layak sih, maksud saya kafe-kafe ini udah benar-benar berkembang dibanding saya kecil dulu. Sekarang menjadi tempat yang benar-benar ya memang marketing tujuan mereka tuh untuk anak-anak muda nongkrong di zaman sekarang gitu. Jadi orang-orang sebaya saya nggak boleh nongkrong gitu. Tentu boleh Boleh dong, juga ya? boleh. Karena tadi dibilang anak muda, saya jadi agak-agak sedih juga. Ya, gitu ya. Kalau makanan gimana? Apa makanan kesukaan? Makanan kesukaan saya ya, saya suka sama mama sih saya suka kulineran sama keluarga saya. Jadi kayak bahkan di hari Jumat nih, biasanya kami tuh bisa kulineran di tempat-tempat makanan Aceh. Contohnya kayak ayam goreng Aceh, terus ada sirbo. Saya suka sih Sirbo sirbo. suka ya? Suka. Bisa buat? Nggak bisa. Suka makan aja Saya ya? bisa makan doang. Ya. Apa yang menarik dari sirbo? Apa rasa-rasa asamnya? Ya, asamnya terus dia juga empuk banget. Jadi Empuk dagingnya banget besar, ya? empuk kan, terus ditambah kecap dari sambalnya. Enak banget gitu. Oh, gitu ya. Nah, tadi Jessica sempat bicara katanya menang, pernah ikut lomba debat ya. Iya, pernah. Dalam lomba debat nih apa yang diperdebatkan nih biasanya? Nah, biasanya sih lomba debat itu menggunakan isu-isu ya di zaman sekarang. Contohnya bisa aja nih banyak temanya sih. Contohnya kemarin tuh misalnya Dewan ini akan mengsubsidi apa? Minyak untuk masyarakat gitu. Jadi nanti ada tim yang pro dan tim oposisi. Maupun kamu setuju atau tidak setuju, dapat mosi oposisi, kamu harus berusaha untuk tidak setuju dan meyakinkan juri. Oh, kita dibagi peran gitu ya. Iya. Misalnya kita dapat peran kontra gitu. Iya. Jadi kita harus jadi kontra ya. Walaupun sebenarnya mungkin dalam hati kita Kita- setuju sebenarnya. iya, ya. gitu. Seperti itu. Jadi harus mutar otak banget gitu. Ada yang berkesan nggak dari lomba-lomba debat selama ini? Topik yang berkesan? Topik yang paling berkesan ada sih pastinya yang benar-benar saya suka gitu. Terus yang berkesan adalah ketika sesama lawan itu kita saat debat ini benar-benar berusaha untuk mengconvincing jurinya bahwa kita yang benar, tapi setelah itu kita bakal ngomong bersama terus kayak wah kamu hebat gitu. Itu berkesan banget sih karena ini menunjukkan bahwa sikap sportif itu ada di dalam debat. Itu saya sangat Walaupun merasakan. waktu debatnya panas gitu Iya, ya, tapi ya di akhirnya ya udah salam gitu ya sebenarnya. Iya. Ada sampai marah-marah nggak waktu debat itu? Wah, sekarang sih sejauh pengalaman saya sih belum ada Nggak sih, ada ya? tidak pernah gitu. Karena memang di debat ini ya sportif lah, kompetitif, tapi masih sangat saling menghargai dan menghormati. Saya membayangkan kalau kami berdebat di warung kopi, biasanya ujung-ujungnya kesal gitu, marah, banting meja, ya kan? Ya mungkin generasi kami nggak terbiasa berdebat ya, tidak biasa berdebat dalam forum resmi kan. Kalau anak-anak sekarang sudah sudah dilatih ya. Ada latihannya tuh kalau ikut lomba debat. Ada sih dari sekolah. Gimana latihannya tuh? Jadi biasanya nih kami latihan tuh kadang mengambil jam sekolah, kadang juga setelah jam sekolah kami latihan debat gitu. Jadi kalau misalnya latihan debat itu tetap ada biasanya 2 tim. Satu tim ini terdiri dari 3 orang. Bakal satu yang jadi pro, nanti ada yang satu jadi kontra. Nah, dikasih waktu untuk membuat semua argumen gitu, penjelasannya harus lengkap itu selama 20 menit sampai 30 menitan. Dan dalam waktu 20 menit itu setelah 20 menit kita akan maju ngomong gitu. Setelah nanti udah selesai nih ngomong semua orang di sana, baru nanti akan diberikan feedback atau saran dari komentar dari yang melatih kami gitu. Oke, jadi setelah Jessica ahli dalam berdebat, punya materi banyak tuh berdebat, ada debat sama mami nggak di rumah? Kan udah jago debat nih kan. Nanti dibilang Jessica cuci piring, mami cuci piring itu kan pekerjaan normal. Ada nggak debat-debat di rumah?
Enggak sih, saya ini anak baik kok. Anak baik. Sama kayak saya sih. Oh iya benar. Iya, kan. Apa ya? Ini kan debat, selain lomba debat ada lomba lain yang diikutin. Oh saya dari SMP sebenarnya udah dari SD sih kalau misalnya dibilang udah sering ikut lomba. Tapi debat ini baru-baru. Sebelum ini saya ada ikut lomba pidato, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin gitu. Lalu ada nih yang sering banget saya ikuti di SMP itu ada storytelling. Storytelling. Iya, seperti Ya menggunakan bahasa bercerita Inggris. ya. Iya. Cerita apa yang menarik? Ya biasanya storytelling ini menggunakan fairy tale atau dongeng-dongeng di daerah Aceh ataupun Indonesia gitu. Tapi yang paling menarik itu Ya. saya pernah menceritakan tentang Legend of Tapak Tuan. Nah, gimana? Coba singkat. Ya, Legend of Tapak Tuan itu kalau nggak salah saya menggunakan ya, tapi ini kan berdasarkan dari berbagai pihak, jadi ceritanya berbeda-beda. Tapi Ya, yang sejauh ini ini versi yang ya, Jessica versi baca ya. saya baca itu kalau nggak salah Tapak Tuan itu berasal dari dua naga yang mendapatkan anak manusia kalau tidak salah. Lalu anak manusia dicuri ya kalau nggak salah. Saya juga udah lupa-lupa. Saya nggak Lalu tahu juga ya. lalu nanti ada petapa. Jadi mereka bertarung antara petapa dan naga ini. Oh, gitu ya. Iya. Mungkin ya. Nama juga legenda ya. Kita nggak Iya. pernah tahu pasti apakah legenda itu benar apa tidak kan. Iya, betul. Karena legenda itu diceritakan dari mulut ke mulut ya. Mungkin nanti ada yang nulis terus kita baca ya. Oke, tadi Jessica ngakunya kan anak yang baik ya. Iya. Oke, Jessica orangnya religius nggak? Ya, bisa dibilang saya religius loh. Religius? Apa bukti-bukti religiusnya gitu? Saya di rumah selalu setiap diskusi dengan ayah selalu ngomong tentang agama saya. Lalu saya juga pernah lah pergi ke rumah ibadah saya gitu. Oke, iya. Kok saya kecil dulu nggak religius. Aduh, ya. Tapi sekarang sih saya lihat banyak sih orang-orang yang udah lebih religius ya dibanding dulu kan. Oke, nah punya tokoh idola nggak? Ya punya sih. Siapa? Ya, saya ikut zaman-zaman saya suka K-pop, K-drama gitu. K-pop. K-pop. BTS, apa? BTS ya? Ya BTS. BTS. Tapi, Kalau ya TBS nggak ada ya? nggak ada. Ya kalau ARMY itu siapa tuh? ARMY itu nama fansnya dari BTS. Ya bisa dibilang saya ARMY juga ARMY lah. gitu ya. Saya sebenarnya suka semua anggota K-pop Oh, sih. iya. Kalau yang lain-lain misalnya tokoh politik, tokoh agama atau tokoh bisnis gitu ada? Ada. Saya kalau role model sih saya suka banget sama Maudy Ayunda sebenarnya dan Maudy Kak Ayunda. Kak Najwa. Najwa Shihab ya? Iya, saya sering banget loh nonton Mata Najwa sebenarnya. Iya. Apa yang Jessica kagumi dari tokoh-tokoh ini? Mereka ini benar-benar kayak mereka tuh punya apa ya? Benar-benar bisa menangani semuanya, apapun pertanyaan yang diberikan. Mereka tuh bisa memberikan pendapat mereka seolah-olah mereka tuh percaya diri dan mereka merasa mereka tuh berhak untuk memberikan pendapat mereka. Dan itu benar-benar membuat saya kagum karena mereka selalu mengatakan walaupun bahwa mereka tuh sebenarnya berhak untuk memberitahu apa yang mereka rasakan dan itu memotivasi orang lain gitu loh. Contohnya Kak Maudy ya. Sebenarnya Kak Maudy ini benar-benar impian saya. Dia ini bisa Dia impian berkuliah saya juga sih. berkuliah di Inggris kan, di Stanford, terus nilai dia bagus. Dia juga memotivasi orang, lalu setiap diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, dia menjawabnya itu benar-benar berdasarkan pemikiran dia sendiri. Dan itu self confidence yang Genuine saya lah lagi. ya. Ya. Terus Jessica ingin diri Jessica seperti Maudy, seperti Najwa gitu ya. Ya, Nanti repot maminya loh. Terlalu mandiri. Ya, kalau bisa sih melebihi Najwa atau Melebihi, Maudy ya. Oke, saya coba lah ini ya. Tentang politik di Aceh. Saya ingin tahu pendapat Jessica. Bagaimana tentang pemimpin di Aceh saat ini? Umum dulu lah. Pemimpin di Aceh saat ini, ya untuk sementara ya menurut saya pemimpin di Aceh sih bagus-bagus aja sih karena mereka nih setahu saya mereka ada membangun pembangunan ya. Contohnya kayak di kapal Sabang kalau nggak terakhir saya dengar itu mereka membangun dan itu Tapi ada korupsi di sana tuh. Oh ya, Iya. ya itu memang permasalahan yang sangat itu permasalahan yang memang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan kan ya. Tapi
itu pasti udah ada hukumannya. At least sekarang yang kita lihat itu hasil Hukumannya nggak adil. pembangunan. Ya memang nggak adil sih, karena memang masalah hukum ini masih sangat abu-abu lah di Indonesia. Tapi setidaknya harus ada hasil sedikit menurut saya. Apa itu hasil Pembangunannya sedikit? gitu. Pembangunannya. Gimana pun kita sebagai rakyat bayar pajak, kita harus dapat hasil dari pembangunan juga Tapi di sih. Penayung banyak jalan berlubang itu gimana? Ya, Itu kan gara-gara pemimpin yang nggak peduli sama jalan itu. Pak, kenapa tanya-tanya seperti itu Kan tanya sih? pendapat. Iya. So misalnya Pernah kita debat lah. permasalahan jalan-jalan berlubang ini sebenarnya jalan-jalan berlubang ini waktu tuh kalau nggak salah udah pernah lah ya diperbaiki, tapi jalan berlubang ini kenapa masih tetap berlubang gitu ya, permasalahannya. kualitasnya. Gitu, permasalahannya mungkin agak kadang rakyat juga kan gitu yang merusak sendiri. Oke. Ya, saya percaya Jess suatu saat nanti menjadi Maudy Ayundanya Aceh ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya kalau ingin menjadi Maudy atau Najwa Shihab-nya Aceh, apakah menurut Jessica harus menempuh jalan yang sama dengan mereka? Artinya mereka kan kuliah dulu, terus tinggal di kota besar, bla 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 gitu. Sementara Jessica tinggalnya di Banda Aceh. Nanti tiba-tiba ada orang tuanya bilang Jessica nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, kita tuku aja, gimana itu? Kalau sebenarnya di keluarga saya sih sangat mendukung apa yang diinginkan sih, tapi kita berandai-andai memang kalau misalnya nggak bisa sekolah tinggi ya saya percaya saya tetap akan berperjuangkan cita-cita saya sih. Jadi walaupun dilarang saya tetap akan berjuang. Backstreet ya. Ya. Masih ada istilah backstreet sekarang? Masih ada istilah backstreet sekarang? Masih dong. Ya, Masih. zaman saya tuh zaman kali istilah. Oke, nah kawan-kawan Jessica punya banyak kawan? Punya dong. Dari keturunan semua? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Ada nggak dari orang Aceh atau yang bukan keturunan menjadi teman akrab Jessica? Sebenarnya di sekolah saya sih ya saya punya 2 keturunan ya yang satu keturunan yang beda sama saya tapi akrab banget itu dari etnis Batak atau ras Batak. Itu dekat banget dengan saya. Terus tapi bukan berarti saya cuma berkawan dengan ras Tionghoa dan Batak, tapi memang yang akrab dengan saya tuh dari ras ini. Karena kan kalau permasalahan akrab kan ya tergantung gitu kan. Saya cocoknya sama siapa. Tapi saya lah. Iya. Tapi saya cukup welcome sih untuk semua ras gitu. Kadang debat kan ada yang beda ras dari saya, ras Aceh sendiri gitu. Kami bisa bertukar informasi lah dari ras Tionghoa dan ras Aceh. Kami bisa bertukar menggunakan bahasa Aceh ataupun saya menggunakan bahasa Tionghoa gitu. Jadi saya cukup welcome sih sebenarnya. Welcome ya, nggak membedakan ya. Ya, tidak Saya membedakan. mau jujur aja nih, saya udah lama sekali nggak bicara dengan orang selain dari orang Aceh. Jadi memang ini pendapat saya ya. Sudah lama di Aceh ini tidak banyak terjadi bukan tidak banyak terjadi pembauran, tapi saya melihat tidak di masa kecil saya dulu, saya masih berteman dengan berbagai suku. Ada orang Batak, Padang, Aceh, orang keturunan Tionghoa juga ada, karena kebetulan saya rumah di Kampung Mulia ya. Tapi belakangan semenjak masa dewasa saya, itu nggak jarang sekali saya ketemu dengan orang yang berbeda suku. Saya nggak tahu kenapa ini. Entah terjadi apa di Indonesia atau di Aceh ya, sangat jarang. Nah ini mungkin ketemu dengan Jessica ya melalui dari pamannya ya. Iya. Itu udah lama sekali saya nggak pernah ketemu orang-orang berbeda kan. Baru ketemu, makanya saya agak exciting lah gitu. Oke. Jadi nggak ada problem ya dengan berbeda ras. Tidak sih, tidak ada problem. Ada keinginan lanjut kuliah di USK? Sebenarnya untuk lanjut kuliah sih saya masih belum tahu sih, cuman untuk rencana sih saya ingin kuliahnya di luar kota atau di luar negeri gitu. Okay. Masih rencana sih. Mengikuti jejak pamannya ya. Nah, cita-citanya menjadi apa nanti? Wah, cita-cita ini sebenarnya masih panjang banget dan saya sebenarnya masih belum menentuin cita-cita. Bahkan untuk jurusan di kuliah aja sih saya masih ada 2 pilihan yang belum saya pilih. Jadi antara saya pengen masuk ke jurusan hubungan internasional ataupun masuk ke
bagian marketing, public speaking gitu loh. Jadi ini belum ditentukan. Jadi untuk cita-cita bisa aja nanti mau masuk kantor atau menjadi diploma gitu. Diplomat ya, menjadi Ibu Retnonya ya, Ibu Retnonya Indonesia. Wah, mantap itu. Eh, mantap. Nah, mengenai keamanan di Aceh ini kan, itu kadang-kadang saya mendengar orang-orang dari luar Aceh banyak yang menduga atau berasumsi Aceh ini nggak aman lah. Ya, apalagi kita kan pernah konflik dulu ya, konflik bersenjata. Menurut Jessica sendiri Aceh ini gimana keadaannya? Aman? Atau masih ada preman-preman sedikit, masih ada tukang pala? Kalau zaman saya itu namanya tukang gedap loh. Pernah dengar ya istilah itu? Nggak pernah sih. Mungkin maminya pernah dengar gedap. Ya, sejauh ini saya tinggal di Aceh, dari lahir sih saya di Aceh. Sebenarnya saya nggak pernah ngerasa ya ada yang tidak aman sih di Aceh. Aman-aman aja, bahkan menyenangkan di Aceh ini. Punya banyak kota wisata, terus ada banyak terus cukup toleransi, dan asalkan ya di Aceh ini ada budaya kan ya. Cukup kita tuh sebagai manusia ya hormati budayanya Aceh dari zaman dahulu itu ya. Kalau kamu menghormati ya kamu juga akan dihormati gitu kan. Jadi ya saya aman-aman aja Aman, sih di Aceh. Pernah pulang tengah malam? Itu harus tanya papa mama sih, gak dikasih. Belum pernah ya. Belum pernah. Nah, maksud saya kalau pernah pulang tengah malam, adakah merasa apa ya, feel tidak aman gitu kan? Ini misalnya kayak saya kalau pernah di Medan itu jam 11 saya udah merasa khawatir gitu. Harus segera pulang karena ada feel tidak aman gitu ya. Tapi kalau di Aceh ini ya bagi saya pulang jam 1, jam 2 itu biasa. Iya. Malah abang yang lebih tua tuh nggak pulang-pulang juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya jam 10-an kan saya masih anak SMA juga, paling jam 10-an malam gitu baru pulang bareng kawan, maupun yang sepi kami tetap bisa, maksudnya merasa aman juga sih. Oh, oke. Nggak ada masalah Nggak ya. ada masalah. Nah, ini saya pengen tanya nih. Kenal dengan penyanyi-penyanyi Aceh nggak? Tahu maksudnya, tahu. Kalau kenal kayaknya Nggak. kurang, tapi ada satu orang yang setahu saya pernah nyanyi lagu-lagu Aceh juga, saya kenal satu orang sih. Siapa tuh? Boleh disebutin namanya nih? Boleh. Paling kita lagi iklan nanti ke dia. Kak Ufa ya kalau nggak salah. Ufa Shalika ya kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Dia menyanyikan lagu Aceh. Dia pernah menyanyikan setahu saya Oh, ya. tahu. Iya. Oh. Yang lain, Bang Joni tahu Bang Joni? Komedian Aceh, Empang Bro. Wah, kurang Nggak tahu. Waduh, harus nonton itu. Oh, iya. Baik. Ada keahlian nggak Jessica yang apa ya, yang merasa keahlian ini, skill ini sangat penting atau bisa membantu Jessica menghadapi masa depan gitu? Kalau keahlian ini ada dua sih, maksudnya kayak yang dalam bidang akademi atau Apa aja? dalam hobi. Whatever. Wah, kalau misalnya dalam bidang akademi, skill saya sih, saya percaya diri banget tuh di bahasa Inggris Bahasa sebenarnya. Inggris. Kalau misalnya dalam hobi, mungkin dalam seni gitu, saya bisa lettering dan bisa Apa tadi? lettering. Jadi kayak kamu kaligrafi, tapi dia nih tegak bersambung, tulisan tegak bersambung. Tulisan bersambung ya. Iya, Halus kasar gitu ya. iya harus Zaman saya kasar. itu tulisan Tapi kasar. dibuat menggunakan warna-warna brush pen kayak gitu. Terus ada juga saya lagi belajar melukis gitu loh. Jadi keahlian-keahlian ini menurut saya lumayan penting. Jadi saya belajar dengan baik. Yakin keahlian ini bisa mensupport Jessica nanti di masa depan? Yakin, terutama bahasa Inggris sih menurut saya Sama bahasa penting. Inggris ya. Iya sih. Cuma sekarang selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi yang penting ke depan kira-kira? Menurut saya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Karena pertumbuhan ekonomi Cina sekarang sangat pesat ya kan. Jadi bisnis sekarang tuh jadi jauh lebih memprioritaskan bahasa Mandarin gitu loh. Jadi bahasa Mandarin, bahasa Inggris menjadi bahasa yang kalau misalnya kita bisa jadi nilai plus lah. Bisa bahasa Mandarin ya? Bisa. Kalau yang di film-film Hong Kong tuh bahasa Mandarin bukan? Itu bahasa Kantonis. Saya suka nonton film Hong Kong. Ya bisa sedikit sih saya. Film Jackie Chan ya, ada film Andy Lau ya. Andy Lau tuh nggak tua-tua. Tahu Andy Lau? Tahu. Wajahnya nggak tua-tua ya. Kayaknya. Iya. Dari zaman saya SMP sampai hari ini wajahnya begitu-begitu aja ya. Iya. Saya suka nonton tuh di bioskop Merpati namanya. Tahu bioskop Merpati? Nggak tahu sih. Nanti pulang tanya-tanya sama Mami, "Mimi gimana tuh bioskop Merpati ya?" Itu bioskop legend di Penayung ya. Oh, ada bioskop ya dulu ya? Ada di Penayung, apa yang Jalan Tuanku, apa ya nama jalan saya lupa, tapi dekat bengkel-bengkel aksesoris mobil gitu. Sebagai anak SMA ya, tentu banyak keinginan kan. Sementara nanti di sisi lain ada orang tua
yang juga ada keinginan ya. Nah, untuk menyatukan dua keinginan ini kan susah ya. Bagaimana pengasuhan orang tua, terus bagaimana sikap anak gitu ya. Nah, Jessica sendiri selama ini dalam pengasuhan orang tua, ada hal-hal yang menurut Jessica sudah pas atau ada hal yang menurut Jessica tidak pas gitu. Karena kan zaman juga berkembang gitu ya. Kalau saya Iya. pribadi, sejujurnya sih tidak ada masalah sih dengan parenting orang tua saya karena walaupun saya ikut lomba, orang tua saya ini sangat mendukung. Jadi menang diapresiasi, kalah juga dihargai gitu kerja kerasnya. Contohnya kayak debat kemarin tuh saya kalah, ya saya cuman dibilang nggak apa-apa nanti kedepannya tuh lagi usaha keras lagi. Terus kalau misal menang diapresiasi, ada di misalnya contohnya sekarang Instagram di post gitu. Jadi ada sense of appreciation gitu lah. Jadi dan menurut saya ini penting sih karena ngelihat beberapa isu juga di bagian parenting ini ada anak yang benar-benar dipaksa atau kadang udah dapat malahan tidak diapresiasi. Jadi seperti sense of appreciating dan respecting anak ini menurut saya sih penting dan saya di keluarga saya ada gitu. Ada ya. Jadi mendukung lah ya. Iya, mendukung. Ada hal-hal yang tidak mendukung? Kan biasa ada lah. Ya kalau hal yang tidak mendukung juga tergantung sih. Misalnya kalau misalnya saya suka asalkan dalam hal yang positif ya pasti didukung, tapi kalau hal yang negatif gitu pasti kurang didukung tentunya. Jadi sebenarnya orang tua saya cukup mendukung apapun yang saya sukai dan dihargai terus lah, dan ada dibantu kadang malahan kalau misalnya untuk menyukai seperti memberikan les dan lain-lain gitu. Misalnya nanti orang tua bilang tuh jangan berteman sama si ini, jangan berteman sama si itu, ini orangnya nakal. Itu pernah gitu? Ya kadang terakhir kali pas saya SD mungkin pernah ya, jangan terlalu deket gitu loh. Tapi bukan berarti nggak kawanan, tapi bisa jadi kayaknya kamu harus hati-hati nih sama dia. Mungkin karena kaliannya berbeda gitu, jadi jangan terlalu mungkin gitulah ya maksudnya ya. Jadi mungkin kan pandangan orang tua tuh bisa aja menggunakan orang yang lebih dewasa gitu, tapi bukan berarti nggak berteman, jangan salah paham gitu. Tetap berteman tapi jangan terlalu ikut nih arah hidupnya karena beda gitu. Jadi mungkin kadang seperti itu ada di SD, tapi di SMP SMA mah udah bebas pilihannya ya. Terus masalah kebebasan keluar malam itu? Keluar bareng teman ya. Orang tua saya sih asalkan saya infoin nih setiap jam, saya infoin Mam udah di sini gitu, aman-aman aja gitu. Jadi diberikan lah gitu. Jadi nggak ada masalah. Kecuali Kayak bukan anak kecil. ya kalau misalnya saya masih SD SMP sih pastinya dilarang untuk pulang terlalu malam. Saya SMP SMA pun masih ada batasan untuk tidak pulang jam 12 malam tuh nggak boleh. Paling 11 malam paling telat. Itu pun harus ada kawan gitu. Asalkan di WA siap mama tanya, infoin terus yang jemput pulang kan mama juga. Jadinya aman gitu. Berarti nggak ada perdebatan lah di rumah gitu, Jessica sama mamanya sama papanya. Ya konflik kecil ada gitu, mungkin kadang lagi males gitu. Oh gitu ya, suruh cuci piring nggak mau, gitu. Suruh jemurin baju nggak mau. Ya kadang kayak agak males gitu kan. Jadi konflik kecil tuh pasti tetap ada lah di keluarga. Tapi secara garis besar keluarga saya cukup mensupport dan baik lah gitu. Pernah nggak menyampaikan pemikiran yang nyeleneh? Tahu nyeleneh? Nyeleneh dalam konteks apa nih? Aneh gitu sama orang tua. Misalnya Jessica berpikir bahwa misalnya saking bosannya sekolah, Jessica berpikir ini kayaknya sekolah nggak perlu nih yang gitu. Pernah nggak ada yang semacam itulah, nggak mesti tentang sekolah gitu? Kalau sekarang sih pemikiran aneh sih kayaknya nggak ada. Tapi dulu SD pas masih kecil tuh banyak banget nih, karena kan dari saya dulu SD tuh beneran nggak suka belajar kan. Jadi kalau sekolah sih belum, tapi mungkin di les mungkin pernah. Nah dulu tuh di SD tuh menurut berbagai orang les itu sebuah kewajiban, kayak harus banget dilakukan untuk menunjang sekolah, karena menurut kami itu sekolah tuh nggak cukup gitu loh. Nah ada suatu saat tuh saya merasa males banget les, kayak udah capek, udah sekolah dan lain-lain gitu, jadi nggak mau les lagi. Dan itu karena les di saat itu adalah hal yang normal gitu kan, kayak memang udah harus les gitu loh. Jadi saya nggak mau, terus mama papa kayak
mama papa kayak agak bingung kenapa nggak mau les gitu. Padahal semua orang juga udah les gitu. Saya mama nggak mau karena capek, terus lesnya versi hafalan sampai nangis-nangis waktu itu. gitu ya. Tapi mama bilang jalanin aja dulu gitu. Mungkin bagus ya, dampaknya ada gitu. Saya jadi bisa lebih tahu waktu belajar saya di mana dan lain-lain. Untungnya saya ikutin sih. Tapi ketika saya udah nggak nyaman di les itu, tetap les sih, tapi pindah les boleh. Nah, ketika mama udah ngelihat saya udah bisa mandiri dalam waktu belajar, baru mama bilang kok nggak mau les juga nggak apa-apa. Maka dari itu saya bisa nggak les lagi. Makanya sampai sekarang juga kayak gitu. Nggak les lagi. Ya untuk sementara sih nggak les, karena saya bisa ngatur dengan mandiri waktu belajar. Jadi udah aman gitu. Nah, untuk nih di sekolah ya. Di sekolah kan banyak nih guru-guru. Cara mengajar pun macam-macam ya. Menurut Jessica, cara mengajar yang paling efektif itu bagaimana? Yang paling cepat diingat lah, yang diingat di kepala kita gitu. Menurut saya, kok ini tipe belajar orang beda-beda ya. Tapi di kelas saya nih, menurut kami pribadi semua itu suka belajar yang langsung praktek. Bukan Langsung sekedar praktek. teori. Jadi ada beberapa guru, mungkin di saya juga kadang ada beberapa yang masih menggunakan tipe mengajar kayak agak datar gitu. Jadi kayak cuman mengajar jadi terus kalian buat tugas, dan itu sejujurnya kami sebagai siswi itu kurang suka. Bosan ya? Bosan. Jadi ada kalanya itu lebih baik belajar menggunakan game. Jadi kayak seperduanya game gitu, terus nanti dikaitkan dengan pembelajaran atau bahkan udah diajarin teori langsung praktek. Contohnya saya misalnya nih kimia nih sebenarnya saya agak notabene-nya lemah lah dalam hal teori, tapi ketika saya udah dimasukin ke praktek laboratorium itu saya jauh lebih excited. Ketika saya excited untuk belajar, semua materi-materi pelajaran teori itu akan jauh lebih mudah masuk. Karena itulah keuntungan dari praktek. Bisa teori tapi belum tentu bisa praktek. Tapi kalau bisa praktek pasti udah bisa teori. Mudah-mudahan bisa teori. Iya. Praktek kimia apa yang masih Jess ingat? Praktek kimia sih sebenarnya masih jarang sih dilakukan. Cuman SMP saya udah pernah lah masuk ke laboratorium. Tapi yang paling saya suka itu, paling saya ingat itu kalau nggak salah asam dan basa. Jadi menggunakan kertas lakmus ya itu. Lakmus ya? Kalau di asam warnanya? Di asam warnanya merah. Kalau Iya, basa warna biru. Kebetulan saya alumni teknik kimia. Oh, wah. Teknik kimia. Keren. Adalah sikit-sikit masih ingat. Kertas lakmus ya, merah, dan satu lagi biru ya. Kalau dia merah dia berarti asam ya, kalau dia biru berarti basa. Okay. Nah itu waktu itu kelas 7 nih pas masuk laboratorium, saya kan memang kurang ngerti ya pH kayak gitu awalnya. Pas dipraktekan langsung nih, bagi saya itu kan magic ya ketika kertas lakmus asam merah ketemu sama cairan yang basah jadi biru gitu. Jadi itu lebih mudah masuk ingat karena kita langsung melihat gitu. Ada gambarannya gitu. Nah, jadi menurut saya teknik mengajar ya kira-kira seperti itulah. Artinya mengajar nggak sekedar kasih ceramah gitu ya. Selain ceramah, kasih praktek lah ya. Nah, kalau di SMA Jessica, dominannya apa sekarang teknik mengajarnya? Masih ceramah doang? Sekarang karena udah kurikulum merdeka sih yang baru, jadi udah lebih banyak praktek sekarang. Dan itu bagus gitu. Dan ya bagus lah. Terus juga kurikulum merdeka ini di SMA kelas 1 itu beneran belajar IPA IPS. Baru di kelas 11 baru milih IPA sama IPS. Ya awalnya sih mikirnya kayak wah ini berat sih. Tapi ternyata ada bagusnya. Kami jadi lebih tahu kami inginnya ke arah IPA atau ke arah IPS gitu. Jadi ya oke lah. Kalau Jessica sendiri cenderungnya IPA atau PS? Tadi kalau melihat cita-citanya ingin HI, hubungan internasional, ingin menjadi apa ya? Marketing gitu ya. Tapi ini sebenarnya masih agak saya belum tentuin, belum tentukan. Tapi kalau berdasarkan nilai, saya agak cenderung ke IPA tinggi. Atau saya tentukan aja boleh. Jadi kalau misalnya berdasarkan nilai sih agak cenderung ke IPA dibanding ke IPS gitu. Tapi belum tahu juga nih. Ada semacam penelusuran minat gitu ya. Iya, ada gitu. tes minat. Oh ini anak-anak yang nilainya segini ini di sini di IPA. Ada sekarang gitu ya? Harusnya sih ada sih. Tapi kami belum kayaknya. Oke. Baik, terima kasih Jessica sudah bercerita mengenai ya parenting ya. Kebetulan bagus-bagus semua ya. Sepertinya tadi ada yang aneh gitu ya, tapi bagus nggak apa-apa juga. Oke, ini mungkin terakhir lah karena kita udah banyak berbicara.
Kira-kira apa harapan Jessica ke depan di Aceh, terutama dunia pendidikan lah? Di Aceh, saya harap sih dunia pendidikan kita nih, saya udah lihat nih, udah searching gitu juga di bagaimana pendidikan di kota Aceh sama pendidikan di kota besar nih lumayan berbeda ya. Saya harapkan adanya pemerataan pendidikan lah di Aceh nih, fasilitasnya bisa disamakan dengan kota-kota besar. Jadinya Aceh sendiri bakal lebih berkembang gitu loh. Ya mungkin saya besar di sekolah yang memang bagus gitu loh. Tapi saya juga lihat bagaimana keadaan Aceh sekarang tuh terutama kota-kota kecil ya. Ada beberapa murid yang ingin sekolah tapi akses pendidikannya itu masih sulit. Jadi saya harap ya pemerintah di dunia pendidikan itu bisa lebih lagi memberikan pemerataan pendidikan agar anak-anak ini bisa mendapatkan akses lebih mudah untuk berpendidikan. Berarti akses pendidikan bagi semua orang ya. Iya. Oke, terima kasih Jessica Ya, sudah hadir kemari. Saya senang sekali ya. Sesuai dengan impian saya lah ketemu dengan orang-orang yang berbeda, yang beragam ya. Karena juga memperkaya wawasan saya juga kan, dan mudah-mudahan bisa memperkaya wawasan dari penonton bahwa di Aceh ini kita hidup beragam, banyak orang, banyak kebudayaan dan sebagainya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Sampai ketemu Pak. lagi. Ya. Ya, oke, rekan Sago TV, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Takut muncul pertanyaan sensitif. Ada lagi kira-kira yang Di Instagram sama ya, potongan-potongan juga. 1 menit. Jadi jangan terkejut, kok ada di TikTok gitu, ada di Instagram. Itu memang kerjaan abang ini nih. Kerjaan itu yang cewek-cewek gitu.